Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iwan Ibrahim dengan NIM 110121065 ingin memaparkan tugas presentasi komunikasi akses wireless. Ya, untuk materi sendiri saya mengambil teknologi 5G. Untuk deskripsi singkat, 5G adalah generasi kelima dari teknologi seluler yang dirancang untuk memberikan kecepatan internet yang lebih cepat, latensi rendah, dan kapasitas jaringan lebih besar dibandingkan dengan teknologi sebelumnya, yaitu 4G. 5G memungkinkan koneksi lebih banyak perangkat secara bersamaan dan mendukung aplikasi baru seperti Internet of Things, mobilitas otonom, dan realitas virtual atau augmented. Fitur utama 5G, kecepatan tinggi, latensi rendah, densitas koneksi tinggi, dan konektivitas yang lebih stabil. Untuk spektrum jaringan, 5G menggunakan tiga pita frekuensi utama. Yang pertama ada sub 6G GHz, frekuensi rendah menggunakan pita frekuensi di bawah 6 GHz yang menawarkan cakupan luas, tetapi kecepatan data lebih rendah dibandingkan dengan pita yang lebih tinggi. Yang kedua ada C-band atau frekuensi menengah, menyediakan keseimbangan antar kecepatan data dan jangkauan. Yang terakhir ada millimeter wave atau wave, frekuensi tinggi, menyediakan kecepatan sangat tinggi, gigabit per detik, tetapi dengan jangkauan yang lebih terbatas dan rentan terhadap hambatan fisik. Penggunaan kombinasi dari ketiga pita ini memungkinkan 5G untuk beradaptasi dengan berbagai kebutuhan. Arsitektur jaringan. Arsitektur 5G terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama adalah 5G Radio Access Network atau RAN, terdiri dari base station G Node B yang menghubungkan perangkat pengguna ke jaringan inti. Yang kedua, yang menggunakan Massive MIMO atau Multiple Input, Multiple Output, dan teknologi beamforming untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi jaringan. Yang kedua ada 5G Core Network, menggunakan jaringan terdistribusi yang memungkinkan untuk pengolahan data secara lebih efisien, mendukung network slicing untuk menyediakan layanan yang lebih khusus dan berbeda berdasarkan kebutuhan pengguna, misalnya IoT atau aplikasi real time. Yang ketiga ada Edge Computing, diperkenalkan untuk mempercepat pemrosesan data dengan mendekatkan sumber daya komputasi lebih dekat ke pengguna. Selanjutnya, komponen utama dari arsitektur jaringan itu ada base station kecil atau small cells. Yang kedua ada core network berbasis cloud. Untuk fitur utamanya ada virtualisasi jaringan. Yang kedua ada network slicing untuk layanan khusus. Small cells mengoptimalkan cakupan jaringan, menyediakan kapasitas tinggi di area padat. Cloud Native Core mendukung fleksibilitas dan efisiensi operasional. Selanjutnya ada evolusi teknologi jaringan. Eh, untuk yang pertama ada 1G, itu teknologi analog untuk panggilan suara. 2G itu SMS dan komunikasi digital. 3G itu akses internet seluler. 4G kecepatan data tinggi dan streaming. 5G fokus pada kecepatan, latensi, dan kapasitas. Spektrum frekuensi, spektrum low band 700 MHz, jangkauan luas kecepatan lebih rendah. Spektrum mid band 3,5 GHz, kecepatan sedang, cakupan baik. Spektrum high band, millimeter wave 24 sampai 100 GHz, kecepatan sangat tinggi, latensi rendah, jangkauan terbatas. Alokasi spektrum frekuensi di berbagai negara. Low band digunakan untuk cakupan luas di daerah pedesaan. Mid band digunakan di area urban untuk keseimbangan antara cakupan dan kecepatan. High band ideal untuk hotspot dengan lalu lintas data tinggi. Metode komunikasi. 5G menggunakan multiple access techniques untuk mengolah komunikasi antara banyak pengguna. Yang yang pertama itu ada OFDMA atau Orthogonal Frequency Division Multiple Access, digunakan untuk mengalokasikan sumber daya frekuensi secara efisien kepada banyak pengguna dalam satu slot waktu. Yang kedua ada NOMA atau Non-Orthogonal Multiple Access, digunakan untuk meningkatkan kapasitas jaringan dengan membiarkan beberapa pengguna berbagai saluran frekuensi yang sama. Yang terakhir ada MIMO atau Multiple Input Multiple Output, menggunakan banyak antena untuk mengirimkan data dan menerima data secara simultan untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi. Ada juga beamforming, teknologi yang memungkinkan sinyal dikirimkan dengan cara yang terarah, menggunakan interferensi dan meningkatkan efisiensi.
Untuk cara kerja komunikasi 5G, ada metode komunikasi yaitu beamforming, pengarahan sinyal ke perangkat tertentu. Ada massive MIMO atau multiple input, multiple output, meningkatkan kapasitas jaringan. Protokol komunikasi mendukung standar seperti OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing. Untuk sistem komunikasi 5G, itu mendukung Ultra Reliable Low Latency Communication atau URLLC, Enhanced Mobile Broadband (eMBB), dan Massive Machine Type Communication atau MMTC. Protokol komunikasi 5G, standar teknologi OFDM untuk transmisi data, NR atau New Radio sebagai standar komunikasi yang baru, mendukung backward compatibility dengan jaringan 4G. Fitur-fitur teknologi ada kecepatan tinggi, menyediakan kecepatan unduh dan unggah yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 4G, dengan potensi mencapai 10 GB per second pada kondisi ideal. Ada latensi rendah, mengurangi latensi sekitar 1 ms, memungkinkan aplikasi yang membutuhkan respon cepat seperti kendaraan otonom. Kapasitas jaringan besar dapat menghubungkan hingga 1 juta perangkat per kilometer persegi, mendukung IoT dalam skala besar. Ada juga network slicing, memungkinkan pembuatan jaringan virtual terpisah untuk aplikasi atau pengguna yang berbeda dengan kebutuhan berbeda. Ada yang terakhir ada MIMO dan beamforming, meningkatkan kapasitas dan efisiensi jaringan. Teknologi multiple access 5G, non-orthogonal multiple access atau NOMA, membagi sumber daya spektrum secara lebih efisien, time division duplexing atau TDD, dan frequency division duplexing atau FDD. Jangkauan dan parameter link budget. Untuk jangkauan low band hingga 10 km dan high band beberapa ratus meter. Parameter link budget itu ada path loss, interferensi, dan power margin. Selanjutnya jangkauan sub eh, sub 6 GHz, jangkauan lebih luas, cocok untuk daerah suburban atau pedesaan. Wave, jangkauan terbatas beberapa ratus meter, lebih cocok untuk area perkotaan padat. Link budget tergantung pada frekuensi, kekuatan sinyal, dan gain antena. Penggunaan MIMO dan beamforming membantu meminimalkan path loss dan meningkatkan gain untuk mencapai kualitas sinyal yang lebih baik meskipun pada jarak jauh. Keterbatasan frekuensi tinggi dapat terpengaruh oleh hambatan fisik seperti dinding dan cuaca yang buruk. Optimasi link budget pada 5G, penggunaan antena adaptif, algoritma pengelolaan interferensi, dan penyesuaian daya transmisi untuk efisiensi energi. Keunggulan teknologi 5G ada fleksibilitas, yaitu mendukung berbagai aplikasi dan dari VR hingga IoT, efisiensi energi, penggunaan daya yang lebih hemat, integrasi mendukung teknologi generasi sebelumnya. Tantangan implementasi teknologi 5G, yang pertama ada investasi, yaitu biaya tinggi untuk infrastruktur, regulasi pengaturan spektrum frekuensi, dan keamanan ancaman cyber yang meningkat. Dampak dari teknologi 5G itu kalau di bagian industri itu ada otomasi pabrik dengan robot yang terkoneksi, transportasi mendukung mobil otonom, medis, operasi jarak jauh dengan latensi rendah. Ini untuk referensi yang saya dapatkan. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.